Inspirasi hari ini terambil di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tidak sedikit orang yang begitu mudah mengkritik atau mengecam orang lain tanpa merasa hal itu sebagai hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Allah tidak hanya memandang kepada tindakan kita mengkritik atau mengecam, tetapi Dia melihat juga setiap kecenderungan yang ada di dalam hati kita, walau tidak diucapkan tetapi melakukan hal itu. Nats yang kita baca ini adalah pernyataan hukum Allah yang kekal. Penghakiman apapun yang kita berikan akan dengan cara yang sama kita dihakimi. Ada perbedaan antara pembalasan dan hukuman untuk perbaikan, yaitu dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apabila kita telah menilai dengan baik kekurangan orang lain, ingatlah bahwa dengan cara yang sama kita juga akan dinilai. Cara kita membayar merupakan cara yang sama kehidupan membayar kembali kepada kita. Hukum abadi ini berlaku dari tahta Allah turun kepada kita. Lihatlah Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Terhadap orang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Roma 2 ayat 1 menekankan bahwa dalam cara yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa orang yang mengkritik atau mengecam orang lain, dia justru bersalah dalam hal yang dikecamnya. Allah tidak hanya memandang kepada tindakan mengkritik atau mengecam itu sendiri, tetapi Dia juga melihat setiap kecenderungan atau kemungkinan kita melakukannya di dalam hati. Barangkali kita sulit mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Misalnya, apakah kita sungguh percaya pernyataan yang mengatakan hal-hal yang kita kritik atau kecam pada orang lain adalah hal-hal yang sesungguhnya kita sendiri juga bersalah di dalamnya? Alasan mengapa kita melihat kemunafikan, kebohongan, dan tidak adanya ketulusan pada orang lain adalah karena hal-hal tersebut juga ada dalam hati kita. Sifat karakteristik terbesar seseorang yang benar ialah kerendahan hati, seperti dibuktikan oleh kesanggupannya untuk berkata dengan jujur dan dengan rendah hati bahwa semuanya itu ada, bahkan juga ada hal-hal jahat lainnya yang akan juga diperlihatkan di dalam diri saya. Karena itu saya tidak mempunyai hak untuk menghakimi. Yesus bersabda, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dia sebenarnya bermaksud mengatakan, jika kamu menghakimi maka kamu akan dihakimi tepat dengan cara yang sama. Siapakah di antara kita yang berani berdiri di hadapan Allah dan berkata, Allahku, hakimilah aku seperti aku telah menghakimi orang lain. Kita telah menghakimi orang lain sebagai orang-orang yang berdosa. Jika Allah menghakimi kita dengan cara yang sama, maka kita akan dihukum di neraka. Tetapi puji syukur kepada Allah yang menghakimi kita atas dasar penebusan yang ajaib melalui salib Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk mengingatkan kami untuk belajar rendah hati. Karena kecenderungan yang ada pada kami mudah menghakimi pihak lain, bahkan sekalipun hanya di dalam hati. Ampuni kami kalau kami masih melakukan hal ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat belajar menerima pihak lain apa adanya dan melihat setiap kesalahan, kekeliruan, keberdosaan orang lain karena ketidaksadaran diri atau ketidaktahuan. Seperti Engkau sudah melakukannya, mengampuni kepada orang-orang yang menyalibkan Engkau dan berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.